Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pemirsa yang berbahagia, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah memberikan pedoman kepada kita sekalian tentang hubungan yang baik antara anak dengan orang tua. Hubungan yang baik antara anak dengan orang tua itu merupakan salah satu pilar untuk menyangga keharmonisan rumah tangga. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada manusia. Nah, kalau namanya wasiat itu harus ditunaikan. Apalagi yang berwasiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi wasiat adalah manusia. Maka semua manusia wajib melaksanakan wasiat ini. Nah, wasiat Allah itu yang diberikan kepada manusia supaya manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak bersyarat. Artinya siapapun manusia itu wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Apakah orang tuanya baik atau orang tuanya tidak baik, tetapi sebagai anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kemudian pada kalimat-kalimat berikutnya Allah menjelaskan tentang kondisi objektif orang ibunya. Mengapa Allah menjelaskan kondisi objektif ibunya sejak mengandung, melahirkan, menyapihnya sampai kemudian mendidik hingga dewasa? Karena Allah ingin memberikan penghormatan kepada ibu. Dan kalau setiap anak itu bisa menghormati ibunya, maka akan dengan mudah untuk menghormati bapaknya. Jadi dengan ditunjukkan keadaan objektif ibunya, itu setiap manusia dituntun untuk memiliki kepekaan, rasanya pentingnya berbakti kepada sang ibu. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan ngrekoso, dalam keadaan yang susah payah. Nah, jadi ibu mengandung itu susah payah. Kemudian melahirkan juga dalam keadaan susah payah. Sama, itu susah payah dari mengandung sampai melahirkan. Tetapi betapapun beratnya mengandung, betapapun beratnya atau sakitnya ketika melahirkan, tetapi ibu tidak pernah menyesal. Ibu tetap bisa tersenyum bahagia dengan menderita sakit ketika melahirkan itu. Begitu bayi lahir, maka ibu akan tersenyum. Sakitnya ketika melahirkan itu dengan sendirinya akan hilang. Nah, di sini menggambarkan betapa memang seorang perempuan itu makhluk yang istimewa. Apalagi sebagai seorang ibu, sangat bisa berperan ganda. Jadi kepada seorang perempuan itu tidak usah ditanyakan apakah mau misalnya mau memilih pengembangan karir atau menjadi ibu rumah tangga, mau menjadi aktivis atau menjadi ibu rumah tangga. Itu bukan pilihan bagi perempuan, karena semuanya bisa dilakukan. Sangat berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu biasanya fokus pada urusan tertentu. Sebagai gambaran yang sering diceritakan oleh para ibu membandingkan dengan para suami, misalnya
Kalau seorang perempuan, seorang ibu itu sakit, dia masih memikirkan bagaimana memasak makanan, bagaimana mengadakan makanan untuk hari itu. Berbeda kalau yang sakit laki-laki. Kalau yang sakit laki-laki, ya sudah, menikmati sakitnya saja. Tapi perempuan itu tidak. Perempuan itu mau bepergian 3 hari, itu harus menyiapkan bekal untuk keluarganya selama 3 hari. Kalau laki-laki itu pergi, tinggal pergi saja. Jadi bagi seorang ibu, berperan ganda itu sudah biasa, dan itu luar biasa. Maka kita sebagai manusia dituntut kepekaannya untuk merasa perlu menghormati kepada ibu itu. Nah, kalau kita manusia sudah bisa peka, merasa, kemudian diwujudkan dengan hormat dan patuh kepada ibunya, maka ibunya akan mendidik untuk patuh kepada bapaknya, kepada ayahnya. Nah, sehingga yang ditulis di dalam Al-Quran itu kebanyakan ditekankan tentang betapa ngrekosonya seorang ibu. Karena ibu kemudian mendidik anaknya untuk hormat kepada bapaknya. Nah, dengan demikian, dengan dilatih hormat kepada ibu, maka otomatis setiap anak akan hormat kepada kedua orang tua. Nah, kemudian ibu pula yang memberikan landasan pendidikan selama untuk menjadi dewasa. Bahkan di sebelumnya, sebelum mendidik menjadi dewasa itu dari mengandung sampai menyapih itu 30 bulan. Menyusui itu sekitar 2 tahun. Maka di sini secara ilmu ada pandangan bahwa usia minimal kandungan itu 6 bulan. Jadi kalau seorang ibu mengandung selama 6 bulan kemudian melahirkan, itu sudah dimungkinkan untuk hidup. Jadi dalam waktu 30 bulan itu adalah dari masa mengandung, kemudian melahirkan, menyusui sampai menyapihnya. Nah, kemudian sang ibu mendidik anaknya, membekali ilmu, membekali didikan adab sehingga menjadi anak yang dewasa. Nah, kemudian setelah dewasa sampai usia 40 tahun. Nah, di sini Al-Quran menarik, menggunakan ukuran usia 40 tahun. Nabi Muhammad itu juga diwisuda menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Mengapa 40 tahun? Karena 40 tahun itu orang yang sudah mengalami berbagai macam model hidup. Hidup yang baik juga sudah pernah, hidup yang kurang baik juga mungkin pernah dilalui. Nah, sehingga orang sudah berusia 40 tahun itu tinggal memilih mau meneruskan kebaikan-kebaikannya atau mau meneruskan yang tidak baik. Maka kalau ada orang usianya sudah 40 tahun belum cenderung kepada kebaikan, itu tandanya dia sulit untuk menjadi orang yang baik. Maka orang itu, anak itu kalau sudah usia 40 tahun kemudian memunculkan kesadaran-kesadaran 5 hal yang diwujudkan dinyatakan dalam bentuk doa. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka orang yang sudah 40 tahun itu punya kesadaran. Yang pertama, pentingnya bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Bersyukur itu kalau tidak punya kesadaran juga sulit itu bersyukur, meskipun tahu bahwa dia memperoleh kenikmatan yang tidak terhingga, tetapi perlu berdoa supaya diberi kemudahan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu artinya mengakui bahwa Allah yang memberi anugerah, kemudian kita berterima kasih, menggunakan anugerah itu sesuai dengan kehendak yang memberi. Itu hakikat dari bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kita itu menggunakan nikmat itu menurut kehendak Allah.
Nah, itu yang pertama. Maka kesadaran yang kedua kemudian adalah mohon kepada Allah supaya bisa beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Jadi sudah kesadaran individual untuk bersyukur, nah kemudian berusaha memberi manfaat bagi orang lain yang berupa amal soleh. Nah, beramal soleh, berbuat baik yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak sekedar berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi juga berbuat baik yang diridhoi oleh Allah. Sebab ada yang berbuat baik tetapi tidak menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Misalnya dalam film-film itu ada penjahat mencuri, kemudian hasil curiannya dibagikan kepada fakir miskin. Itu kan berbuat baik tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah 40 tahun itu berdoanya, ikhtiarnya adalah beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, kemudian yang ketiga, punya kesadaran untuk membaguskan generasi yang akan datang. Artinya punya kesadaran akan munculnya generasi yang lebih baik, punya kesadaran akan pentingnya kaderisasi. Nah, dalam kaderisasi itu yang dipentingkan adalah seperti kata Nabi Musa itu, ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku nanti tidak ada. Nah, itulah orang tua itu penting mendidik anaknya supaya memastikan tentang apa yang belum pasti itu. Karena besok akan menyembah apa itu belum pasti. Maka orang tua punya tanggung jawab untuk memastikan kepada anak-anaknya agar setelah dia tiada itu tetap meneruskan ajaran Islam yang dilaksanakan oleh orang tuanya. Sedangkan tentang yang sudah pasti cukup mencarikan gambaran-gambaran, berbagai peluang-peluang. Yang sudah pasti itu adalah apa yang akan dimakan besok. Mata kuluna mimbati. Apa yang kamu makan besok itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, orang tua cukup memberikan arahan, peluang-peluang untuk menggapainya. Jadi kesadaran tentang pentingnya generasi yang lebih baik. Maka orang sudah 40 itu pasti memikirkan besok harus hadir generasi yang akan datang yang lebih baik daripada dirinya. Kemudian yang keempat, inni tubtu ilaika. Sesungguhnya saya bertobat kepadamu. Nah, bertobat itu artinya kembali. Nah, orang yang bertobat itu adalah orang yang selalu berusaha berubah menjadi lebih baik. Itu bertobat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi orang itu kalau sudah 40 tahun itu idealnya itu segera mengarahkan hidupnya itu ke arah yang senantiasa lebih baik melalui doa yang menghadirkan 5 kesadaran itu. Saya ulangi, 5 hal itu adalah yang pertama senantiasa bersyukur kepada Allah, kemudian beramal soleh yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah, kemudian yang ketiga berusaha mendidik generasi yang lebih baik, generasi solih dan solihah yang lebih baik. Kemudian yang keempat, senantiasa bertobat kepada Allah dengan substansi selalu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah saya berserah diri kepada Allah. Nah, selebihnya puncaknya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, itulah yang saya sampaikan tentang pentingnya hubungan baik anak dengan orang tua sebagai pilar untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.